الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Sadaqallahul azim. Ashabul fadilah, para alim, ulama, para asatid, para sepuh, bini sepuh, segenap takmir Masjid Al-Furqan, Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati dan semoga selalu dibarokahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mari kita bersyukur. Semoga rasa syukur kita kepada Allah menjadi salah satu jalan bagi kita semua mendapatkan tambahan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, sehingga Allah anugerahkan kepada kita umur yang panjang untuk beribadah kepada Allah. Kemudian Allah anugerahkan pula keluasan rizki yang halal, yang barokah, yang menjadikan kita semua semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula rasa terima kasih kita kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqauli Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan rahmat Allah, dengan barokah bulan Ramadan, Allah anugerahkan lisan kita ini selalu basah dengan solawat dan salam kepada baginda Rasul. Dengan rahmat Allah kita kemudian dimudahkan oleh Allah untuk mengamalkan sunnah-sunnah beliau. Dengan rahmat Allah kita termasuk dari golongan umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mendapatkan pertolongan syafaatil udma dari baginda Rasul pada hari kiamat. Indama ishtaddal qarab, ketika keadaan di saat itu begitu mencekam, semoga Rasulullah memberikan syafaatnya kepada kita semua, sehingga kita termasuk dari umat Sayyidina Muhammad yang mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ini tidak lupa sudah baca niat iktikaf ini. Nah, yang belum, mari sambil lalu niat
nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Jadi pahalanya biar tambah banyak ini. Jangan sampai kalah sama retail, Pak, ya. Diskon besar-besaran, Ramadan besar-besaran juga Allah ini. Insya Allah begitu. Ini sudah hari keberapa ini ya? 14. Iya. Saya ingin memulai dulu renungan bulan Ramadan. Suatu saat Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Rasulullah itu ditanya. Ini ada dalam kitab Al-Muwatta. Ditanya oleh seorang sahabat. Qila ya Rasulullah, ayakunal mu'min jabanan. Apakah mukmin itu memiliki sifat pengecut ya Rasulullah? Naam, mungkin saja, iya. Ditanya lagi oleh sahabat, ayakunul mu'min bakhilan. Apakah orang mukmin itu bakhil? Bakhil apa, Pak? Kikir, bedit. Naam, mungkin saja. Ini yang ketiga, Pak, yang perlu kita cermati. Ayakunal mu'min kadzaban. Apakah orang mukmin itu pembohong Rasulullah? Jawaban Rasulullah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, la, tidak. Pengecut mungkin, bakhil mungkin. Tapi ketika ditanya oleh Rasulullah, apakah seorang mukmin itu pembohong, pendusta? Tidak, kata Rasulullah. Kenapa hadirin, hadirat yang dirahmati Allah? Karena orang yang berbohong itu tidak pernah bisa sejalan dengan orang yang mukmin. Orang mukmin bagaimana mau berbohong? Wong dia percaya kepada Allah, dilihat oleh Allah, diawasi oleh Allah, ditemani oleh Allah. Tidak mungkin orang mukmin itu berbohong, kata Rasulullah. Makanya bulan Ramadan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada beberapa amalan-amalan, sifat-sifat yang ingin Allah dan yang Allah inginkan kepada kita, Allah kepada kita, agar terus muncul itu sifat-sifat jujur dalam diri kita. Puasa ini kita sama keluarga sahur, makan bareng. Terus siapa yang tahu keluar dari rumah, berangkat keluar dari rumah ke kantor, tiba-tiba menggok dia. Menggok jangan suudon dulu. Dia ke pinggir jalan yang ditutupi itu, dia enggak makan, Pak. Dia enggak makan, Bu. Tapi apa? Minum es teh. Dia enggak makan, ngopi. Ya. Masya Allah. Nah, siapa yang tahu? Enggak ada. Dirinya sama Allah yang tahu. Nah, kita pun enggak boleh suudon. Sampean iku jarene poso. Bibire lho, kok basah sampean iki? Lah, ya apa sih? Itu urusan dia sama Allah. Makanya masyhur hadis yang sampai kepada kita, kullu amal ibni Adam lahu. Semua amal ibadah anak Adam itu punya mereka. Illa shaum, kecuali puasa. Itu punyaku. Jadi puasa ini antara hamba dan Allah. Masa kita mau ngomong ke orang-orang, aku poso. Bukti nih. Gak ada. Pura-pura lemes. Nah, biar kelihatan puasa. Iya. Padahal kalau orang gak ada, beda lagi itu ceritanya ini. Gak ada yang tahu. Jadi puasa ini, hadirin hadirat yang dirahmati Allah, mengajarkan atau Allah inginkan kepada kita tumbuh terus jujur, agar supaya kita ini selalu jujur kepada Allah, kepada makhluknya.
Dalam hadis yang lain Rasulullah berwasiat kepada kita. Ini ya renungan ibadah puasa ini sebenarnya Allah inginkan tumbuh dari kita sifat sikap jujur ini. Dalam hadis yang lain Rasulullah sampaikan kepada kita, hendaklah kalian, kata Rasul, menjaga kejujuran. Kenapa Pak Bu? Karena kejujuran itu akan membawa kalian kepada kebaikan. Orang yang jujur mesti muaranya nanti menjadi baik. Apa selesai di baik saja? Enggak, masih ada lagi. Orang kalau selalu melakukan kebaikan, dia akan dibawa kepada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada orang yang terus menerus, anggap dengan kata lain, belajar, membiasakan untuk selalu jujur, untuk selalu baik. Jujur itu sulit, jujur itu berat, iya. Tapi kalau dia belajar terus, membiasakan terus, maka kebaikan-kebaikan yang dia biasakan itu akan membawanya kepada surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini puasa. Puasa itu arahnya ke situ sebenarnya. Sehingga tanpa kita sadari, kita ini sudah berusaha jujur. Nggak ada yang tahu itu. Karena jujur, akhirnya kita mengarah kepada kebaikan. Karena selalu mengarah kepada kebaikan, kita terbawa kepada surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ada lanjutannya hadis ini. Dan hendaklah kalian menjaga, menghindari dari perbuatan dusta. Kenapa? Karena setiap amalan-amalan dusta, perbuatan bohong itu akan membawa kalian kepada fujur. Fujur itu perbuatan yang tidak disenangi, yang tidak dibenarkan. Orang kalau sudah bohong satu kali, mesti ada bohong berikutnya. Kalau sudah terbiasa bohong, sulit meninggalkannya. Pertama kan bohongnya bohong kecil, nambah sampai besar. Kenapa? Kalau sudah terbawa kepada perbuatan fujur, maka dia akan terjerumus, kata Nabi, kepada nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah, kata Rasulullah, kalau orang tersebut sudah terbiasa melakukan perbuatan dusta, Bapak Ibu, maka dia akan menjadi atau dicatat oleh Allah sebagai seorang pendusta. Sebagaimana orang yang jujur, karena terbiasa jujur, dicatat oleh Allah sebagai orang yang jujur. Puasa ini Allah secara langsung atau tanpa kita sadari, Allah itu mengarahkan kita itu supaya jujur. Makanya kemudian keluar kata-kata, lo ya apa poso tapi gak sholat, lo ya apa poso tapi gak jujur, lo ya apa poso tapi sik nglakoni maksiat. Akhirnya muncul rasa eman itu, khawatir menjadi cacat puasanya. Makanya ini perlu kita renungkan, bagaimana kita berpuasa untuk menjaga kejujuran kita. Makanya dilihat coba ayat yang tadi tentang puasa tadi. Ini seruan puasa ini kepada orang-orang yang beriman. Kepada orang yang beriman, muaranya supaya menjadi orang yang bertakwa. Maka tidak ada orang yang bertakwa kecuali orang yang beriman. Maka kita berharap kita semua
selesai bulan Ramadan, kita termasuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Dengan cara Ramadan ini, Pak. Bukankah di bulan Ramadan ini yang dilarang itu bukan hanya yang haram loh, yang mubah. Makan itu kan halal, makanan yang halal ya, boleh itu. Tapi ketika masuk bulan Ramadan dilarang. Semua yang halal ketika masuk bulan Ramadan dilarang sebagai bentuk penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di pertengahan bulan Ramadan ini mari kita bawa sikap jujur ini dalam beribadah. Harapannya membawa kita kepada amalan di mana amalan itulah yang akan membawa kita kepada kebaikan, kepada surga Allah, dicatat oleh Allah sebagai orang-orang yang jujur dengan ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Ini sebagai renungan di bulan Ramadan ini.